Oke, di video pembelajaran ini saya akan membuat kembali video yang kedua, yaitu terkait lapisan-lapisan bumi atau litosfer bumi, dan yang kedua terkait teori pergerakan lempeng tektonik. Ini saya buat berdasarkan request yang muncul di Google Classroom. Yang pertama, untuk litosfer, yang akan dijelaskan oleh saya di sini tidak akan sedalam kalau kalian mendapatkan materi dari pelajaran IPS. Begitupun dengan pembahasan pada pergerakan lempeng tektonik, karena sebenarnya menurut saya untuk materi bab ini nantinya akan lebih banyak atau lebih luas lagi dibahas di pelajaran IPS, tepatnya di cabang ilmu geografi. Yang pertama kita bahas dulu tentang litosfer dan lapisannya. Oke, saya yakin kalian sudah bisa membedakan lapisan litosfer, lapisan atmosfer, dan lapisan hidrosfer secara pengertian kata. Oke, kita langsung saja ke lapisan litosfer dan lapisannya. Ini kita skip saja bahwa litos itu kan sudah ya, litos, fahira itu sudah, bahwa kita akan bahas lapisan daratannya atau lapisan kerak buminya. Di sini ada kata batuan, terdiri atas batuan. Padahal sebenarnya yang dimaksud batuan di sini bukan sekedar batu, tetapi nanti lebih ke mineral atau bahkan unsur-unsur yang terkandung di dalam lapisan bumi. Oke, kita next. Nah, ini adalah gambaran, kita pakai laser. Ini adalah gambaran dari lapisan bumi secara umum. Ini untuk yang utuh satunya, sedangkan yang ini diperbesar lapisan-lapisannya bahkan sampai ke ketebalan dari setiap lapisan. Nah, kita bahas sekilas dulu. Nantinya, untuk bahasan tentang litosfer ini akan dibagi menjadi dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang kimia, dan yang kedua adalah sudut pandang fisika. Nah, kenapa ini dibedakan? Setelah saya analisis, kenapa dua hal ini dibedakan sudut pandangnya? Ternyata kedua sudut pandang ini sebenarnya terjadi perbedaan pada saat di mana yang sudut pandang kimia nantinya lebih menitik beratkan pada unsur apa sih atau materi apa sih yang sebenarnya menyusun dari setiap lapisan ini. Itu untuk sudut pandang yang kimia. Sedangkan untuk sudut pandang yang fisika lebih menitik beratkan pada misalnya ketebalannya berapa, strukturnya seperti apa, lalu bentuknya seperti apa. Itu untuk yang sudut pandang fisika. Bahkan nanti kalian bisa membedakan dari segi bahasanya untuk yang fisika seperti apa dan kimia itu seperti apa. Oke, ini kita lihat dulu secara sekilas. Ini secara umum nantinya bumi itu sebenarnya tersusun atas tiga unsur utama, tiga lapisan utama, yaitu bagian terluar. Bagian terluar adalah bagian kerak bumi ya. Kerak bumi di sini bahasa Inggrisnya adalah crust ya. Kerak bumi bagian terluar. Nah, bagian kerak bumi ini sudah pasti adalah tempat di mana kita hidup. Kita berpijak, itu bagian kerak, karena tidak mungkin kita bisa hidup di bagian inti bumi. Yang kedua, lapisan kedua adalah bagian mantel atau bagian selubung. Ini bagian kedua, mantel atau selubung. Lalu bagian terakhir adalah bagian inti, atau kalau kita belajar di biologi kan inti itu nukleusnya ya, nukleus bumi. Nah, di sini intinya itu dibagi menjadi dua. Ada outer, out berarti di luar atau inti luar, lalu ada inner atau inti dalam. Jadi secara umum dibagi menjadi tiga lapisan. Yang pertama adalah bagian dari kerak bumi, yang kedua lapisan mantel, dan yang ketiga adalah inti bumi. Oke, kita lanjut. Lapisannya kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah lapisan kerak. Kita bahas dari bagian terluar dulu, lapisan kerak, lalu nanti lapisan mantel, dan yang terakhir lapisan inti. Lapisan kerak atau nama lainnya adalah lapisan litosfer. Di sini secara struktur dia sangat padat. Kenapa padat? Tentu saja karena dia adalah tempat manusia, tempat makhluk hidup berpijak, tentu saja dia strukturnya harus sangat padat, dan nantinya di slide selanjutnya akan dilihat padat seperti apa yang dimaksud di sini. Oke, di sini ada dua warna yang berbeda. Untuk warna merah ini saya untuk menjelaskan
dari sudut pandang yang kimianya. Sedangkan untuk yang warna biru dari sudut pandang yang fisika. Berarti lapisan pertama dari sudut pandang kimia adalah lapisan kerak, dan sedangkan dari lapisan secara fisikanya disebut lapisan litosfer. Dan ini bagian terluar lapisan kerak atau lapisan litosfer. Oke, lanjut. Untuk bagian yang pertama ini, lapisan kerak, secara kimia dia mengandung unsur Sial dan Sima. Kalau kita kembali lagi ke bab sebelumnya tentang unsur, di sini ada lambang Si, Al, dan Si dan Ma. Si itu silikon aluminium, berarti mengandung silikon aluminium dan silikon magnesium. Di litosfer mengandung dua, bisa silikon aluminium atau silikon magnesium. Di sini lapisan kerak dibagi menjadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Oke, untuk kerak samudra di sini ada tulisan 2/3 bagian, artinya kerak samudra ini mendominasi dari bagian bumi kita. Maka dari itu kalau dilihat bumi dari luar angkasa bentuknya atau warnanya itu berwarna biru. Kenapa warna biru? Karena dominasi dari bumi adalah sebenarnya berupa perairan. Oke, kita lanjut lapisan kedua. Next. Lapisan kedua itu lapisan mantel atau nanti ada yang menyebut dia sebagai lapisan selubung. Di sini dari sudut pandang kimia jelas ya, dia namanya adalah mantel atau selubung. Sedangkan dari sudut pandang fisika terbagi menjadi dua lapisan, ada lapisan astenosfer dan lapisan mesosfer. Ini sudut pandang fisika astenosfer dan mesosfer. Oke, kita bahas. Untuk lapisan astenosfer, dia secara struktur berbentuk kental dan menghasilkan magma. Di sini saya bold atau saya tebalkan bahwa di lapisan mantel atau lapisan astenosfer dia dihasilkan yang namanya magma. Selanjutnya lapisan mesosfer, dia lapisan di bawahnya dari lapisan astenosfer. Jadi kita ulang bahwa lapisan terluar adalah lapisan kerak atau litosfer. Nanti di bawahnya adalah mantel. Nah, mantel lagi dibagi menjadi dua. Untuk mantel ada astenosfer dan ada mesosfer. Jadi kalau dari sudut pandang fisikanya sudah 3 lapisan. Ada litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Untuk mesosfer di sini secara struktur dia padat, mengandung besi dengan batuan yang agak lunak. Artinya kalau yang di astenosfer dia agak mengental seperti bubur karena isinya adalah magma, tetapi di bawahnya lagi dia lebih padat, isinya bisa besi dan batuan-batuan. Oke, kita next. Nah, yang terakhir itu lapisan inti atau di fisika dikenalnya sebagai lapisan barisfer. Inti tadi sudah jelas bahwa inti itu dibagi menjadi dua, yaitu ada outer core atau inti luar dan inner core atau inti dalam. Nah, bagian lapisan inti luar ini secara penampakan dia kental seperti bubur. Nah, tidak jauh berbeda seperti ini ya penampakannya, tetapi tentu saja yang membedakan dia dengan bagian yang astenosfer adalah suhunya. Suhunya bisa mencapai 2200 Celcius. Sedangkan di sini suhunya jauh lebih kecil dibandingkan yang di inti. Selanjutnya yang terpenting adalah inti bagian dalam atau inner core. Di sini secara struktur dia sangat padat dan struktur terpentingnya atau unsur penyusun terpentingnya itu dua, besi dan nikel. Kalau kalian update tentang berita di Indonesia bahwa besi dan nikel ini merupakan salah satu bahan utama yang dimiliki oleh Indonesia, bahkan sampai menjadi perdebatan. Di sini untuk suhu dari inti dalam bisa mencapai 4500 derajat Celcius. Oke, itu untuk lapisan dari litosfer. Kita ulang bahwa bagian terluar dari sudut pandang kimia adalah bagian kerak, mantel, yang tengahnya, lalu bagian terdalam adalah inti. Sedangkan dari sudut pandang fisika nanti kita lihat yang biru. Di sini bagian terluarnya adalah litosfer, lalu bagian keduanya astenosfer, lalu tengahnya mesosfer, dan bagian dalamnya adalah barisfer. Nanti si barisfernya dibagi lagi menjadi dua, yaitu inti luar dan inti dalam. Jadi ini dilihatnya atau dikupasnya dari luar menuju dalam dengan karakteristik masing-masing. Di sini yang diboldkan berarti adalah penekanan-penekanan dan memungkinkan untuk dikeluarkan pada saat pH atau bahkan pada saat pH.
Oke, saya lanjutkan. Di sini saya tampilkan gambaran mengenai apa itu kerak benua dan kerak samudra. Jadi tadi kan untuk kerak bumi dibagi menjadi dua bagian, yaitu kerak samudra yang ini dan ini kerak benuanya. Untuk kerak benua berarti kan berupa padatan atau daratan, sedangkan kerak samudranya berupa perairan, dan ini lapisan-lapisan lainnya. Nanti di slide selanjutnya ini akan dijelaskan bahwa si lapisan-lapisan ini bisa jadi melakukan pergerakan sehingga menimbulkan yang namanya gempa bumi dan lain-lain. Oke, kita next. Nah, ini yang saya maksud tadi untuk menjelaskan setiap lapisan dari sudut pandang fisika dan sudut pandang kimia. Kita lihat satu persatu saya gunakan. Nah, yang ini, yang bagian ini menggambarkan dari sudut pandang kimia. Di sini chemical ya, chemical, sedangkan yang sebelah sini dari sudut pandang fisika. Kalau dilihat perbedaannya memang sedikit. Nanti yang membedakan pertama dilihat dari bahasanya. Kalau yang sudut pandang fisika di sini bahasanya kalau kita amati dari tadi berakhiran dengan sphere ya, atau spaira, lapisan. Nah, untuk sudut pandang kimia di sini hanya ada 3 lapisan. Yang pertama, lapisan yang pertama kita lihat dari paling luar, yaitu keras. Keras ini adalah lapisan kerak. Tersusun atas unsur. Di sini penekanannya pada unsur silikat. Nah, di sini silikat, makanya disebut sudut pandang kimia. Sedangkan lapisan kedua atau lapisan tengahnya adalah lapisan mantel atau selubung. Sama, dia juga tersusun atas silikat atau tadi tambahannya adalah besi ya. Nah, di sini selanjutnya lapisan terdalam yaitu core atau inti. Dia penekanannya atau lebih banyaknya atau dominasinya oleh iron. Iron itu berarti kan dari unsur besi. Jadi di sini jelas untuk sudut pandang kimia penekanannya lebih pada unsur-unsurnya. Dan di sini juga ada sih sebenarnya untuk karakteristik ketebalannya. Selanjutnya kita lanjut ke si sudut pandang fisika. Kalau sudut pandang fisika ini sebenarnya lebih kompleks lagi karena dibahas juga terkait dengan ketebalan dari setiap lapisan. Bahkan nanti kalian bisa search sendiri perbedaan suhu dari setiap lapisan. Sebenarnya saya tidak akan menjelaskan tentang suhu-suhunya. Saya hanya akan menjelaskan atau menekankan bahwa bagian terdalam yaitu bagian terdalam atau inner core atau tadi bagian inti merupakan bagian yang paling panas. Paling panas karena dia di dalamnya terdapat core tadi, terdapat iron atau besi panas ya, bayangkannya bukan besi yang berbentuk batangan. Saking panasnya dia bisa meleleh dan nanti keluar dari perut bumi. Oke, dari sudut pandang fisika pertama ada inner core atau lapisan inti yang dalam. Di sini penampakannya solid. Solid berarti kan di sini padat ya. Padat dengan suhu sekitar 4000 derajat tadi kan, 4500 derajat tadi. Lalu selanjutnya lapisan keduanya adalah lapisan outer. Nah, bedanya apa? Kalau yang ini solid, yang ini liquid, artinya liquid itu kan lebih cair. Ini padat, ini cair yang lapisan outernya. Lanjut lagi ke lapisan mantel. Nah, untuk mantel atau mesosfer di sini solid atau padat juga. Jadi padat, cair, padat. Selanjutnya lanjut lagi ke astenosfer, lapisan astenosfer atau lapisan mantel yang kedua yaitu lebih plastis atau plastik itu berarti lebih kenyal atau lebih kental. Tadi kan di sini adalah lapisan penghasil magma. Di sini plastis, di sini solid. Ini padat, yang ini lebih agak kental. Di sini ingat di astenosfer adalah penghasil magma. Dan yang terakhir lapisan terluar atau lapisan paling penting untuk kehidupan kita adalah lapisan litosfer atau nama lainnya nanti adalah lapisan kerak bumi. Rigid ini adalah padat dan kaku. Rigid itu kaku. Kita tulis sini kaku. Jadi yang dimaksud padat tadi di slide sebelumnya di lapisan litosfer adalah padat yang kaku. Kenapa kaku? Ya jelas karena di lapisan ini adalah tempat manusia, makhluk hidup untuk melakukan kehidupan berpijak. Bayangkan kalau lapisan litosfer ini lembek, ya dibayangkan sendiri saja akibatnya. Oke, itu jelas bahwa lapisan pada bumi dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang kimia dan sudut pandang fisika. Sudut pandang kimia dilihatnya lebih menitik beratkan pada unsur apa yang menyusun setiap lapisan.
Lalu sedangkan sudut pandang fisika lebih ke penampakannya seperti apa. Untuk sudut pandang kimia dibagi menjadi 3, yaitu lapisan inti, lalu lapisan mantel, dan yang terluar adalah lapisan rak. Sedangkan lapisan untuk yang fisika terbagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama adalah lapisan yang paling dalam inti, bahkan intinya pun dibagi 2, yaitu inti luar dan inti dalam dengan penampakannya masing-masing. Lalu yang kedua adalah lapisan mesosfer, naik lagi astenosfer, dan yang paling luar adalah litosfer. Itu untuk 2 sudut pandang lapisan bumi.